Kami lanjutkan informasi di Sapa Indonesia Malam. Putra Presiden Prabowo Subianto, yakni Didi Hedi Prasetyo, saudara atau biasa dipanggil dengan Didit, menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan Didit dengan Jokowi berlangsung sekitar 40 menit, namun Didit maupun Jokowi tidak memberikan keterangan usai pertemuan berlangsung. Diketahui Didit adalah sosok yang kerap bertemu dengan Jokowi, termasuk saat Hari Raya Lebaran, di mana ia mewakili ayahnya untuk bersilaturahmi dengan Jokowi. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merespons pertemuan Didit Prabowo dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah. PSI menyebut pertemuan itu dilakukan sebagai bentuk silaturahmi dan persahabatan. Menurut Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus, Didit menyempatkan diri bertemu Jokowi atas dasar adab pergaulan kepada yang lebih tua. Selain itu, sikap Didit juga menunjukkan persahabatan yang hangat antara ayahnya Prabowo dengan Jokowi. Rangka kegiatan muharaman ada di keraton, salah satu keraton gitu ya, atau bahkan mungkin dua, dan menyempatkan diri untuk mampir gitu sowan ke Pak Jokowi, ahmi kepada yang lebih tua, dan tentu didasari oleh bahwa Mas Didit ini paham betul bahwa persahabatan antara ayahanda beliau Pak Prabowo Subianto, presiden kita, dengan Pak Jokowi, presiden ke-7, itu adalah persahabatan yang tulus dan yang baik. Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengajak mahasiswa hari ini ikut kunjungan kerja ke daerah. Sementara hari ini juga putra Presiden Prabowo, Didit Prabowo, menemui Jokowi di Solo. Bagaimana membaca dua peristiwa ini? Kita bahas bersama Kepala Pasca Sarjana Politik FISIP UNER, Erlangga Pribadi. Mas Erlangga, selamat malam. Selamat malam. Hadir juga Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar. Mas Semar, selamat malam. Malam, Audrey. Mas Erlangga, saya mau tanya dulu nih. Saat marak demo mahasiswa hari Senin, Gibran menerima mahasiswa. Terus kemudian berlangsung hari ini saat pergi kunjungan kerja meninjau MBG Koperasi Desa Merah Putih, Gibran ini justru mengajak mahasiswa yang biasa-biasanya tidak pernah. Tapi hari ini juga ada kunjungan Mas Didit, putra Prabowo, ke Solo, Jawa Tengah menemui ayah dari Gibran, yakni Jokowi. Apa yang Anda lihat langkah satu hari ini dari dua orang yang berbeda? Ya, kalau saya lihat dari dua peristiwa ini, pertama saya coba mengevaluasi terkait dengan wakil presiden ini mengajak mahasiswa. Saya pikir ini suatu tindakan yang tidak cukup merespon apa yang menjadi tuntutan mahasiswa saat ini. Kalau kita lihat tuntutan-tuntutan mahasiswa sekarang itu terkait dengan problem bagaimana pemerintah dengan ekspektasi, dengan bayangan program-program yang dianggap mewakili kepentingan rakyat, pada kenyataannya itu kontradiktif dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat yang terartikulasikan dalam seruan-seruan kalangan mahasiswa. Artinya bisa kita lihat bahwa beberapa program-program Pak Presiden Prabowo sendiri itu ternyata mendapatkan banyak koreksi dari masyarakat. Terkait misalnya bahwa program-program yang ada itu biayanya tinggi, dan yang lebih penting adalah menggerus program-program strategis yang lain. Bayangkan misalnya betapa program terkait dengan biaya anggaran pendidikan terkuras untuk kepentingan misalnya program MBG. Artinya ini bukan suatu proses untuk memperbaiki kondisi rakyat lebih baik, tapi justru melemahkan upaya-upaya untuk memperbaiki pendidikan. Oh, justru di sini Mas Erlangga melihatnya justru kunjungan ini sebenarnya kurang bermanfaat. Padahal mungkin pesan yang ingin disampaikan adalah ingin melihat langsung nih mahasiswa bagaimana sebenarnya MBG dan juga Kopdar yang begitu bermanfaat buat daerah 3T. Iya, kalau kita lihat bahwa mahasiswa sendiri itu memiliki kalkulasi rasionalitas dalam menyerukan tuntutannya. Artinya problem utamanya adalah dalam perencanaan kebijakan itu terjadi masalah terkait dengan bagaimana kemudian program tersebut
kan pada kenyataannya program tersebut tidak hanya pada wilayah 3T, tapi dibuat dalam skala yang lebih luas, sehingga mengurangi hal-hal yang lebih penting terkait dengan misalnya isu anggaran pendidikan, gitu. Oke. Nah, ini tidak dipertimbangkan oleh pemerintah, dan lebih dari itu misalnya kemudian bahwa ternyata respon pasar internasional sendiri itu kemudian tidak Ya. positif, gitu. Oke, itu Ini satu. yang juga. Hmm. Oke, nah itu satu soal Gibran yang mengajak mahasiswa ya, Mas Erlangga. Nah, tapi Ya, ya kemudian di betul. hari yang sama hari ini, putra Presiden Prabowo, Mas Didit, juga menemui Pak Jokowi di Solo. Ada apa ini? Kebetulankah atau Nah, sesuatu yang tidak kebetulan sebenarnya? kalau persoalan ini saya pikir bahwa pemerintah itu masih belum paham, salah alamat merespon isu yang sedang muncul sekarang. Apa itu? Sebetulnya yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana pemerintah dengan cermat dan mengevaluasi diri melakukan koreksi terhadap apa yang telah dilakukan dan mendapatkan respon yang tidak baik-baik oleh pasar ataupun oleh publik. Jadi ini bukan soal konsesi atau kemudian komunikasi antar elit, Hmm? di mana kemudian problem-problem bagaimana pemerintah dengan sigap seharusnya merespon dan melakukan Oke. introspeksi terhadap kebijakan, direspon dengan komunikasi antar elit. Ini nggak ketemunya di situ. Oh, itu dua peristiwa yang Anda baca tidak Ya, ada ketemu dan sebenarnya betul. nggak menjawab ya dari keresahan mahasiswa belakangan Tidak ini ya. menjawab dengan apa yang jadi problem Oke. yang ada. Oke, saya mau nanya ke Mas Semar. Mas Semar, sebenarnya apa sih yang diperbincangkan antara Mas Didit dan Pak Jokowi? Karena pada saat wartawan bertanya nih, nggak ada yang mau kasih statement ya atau pernyataan sedikit pun. Ya sedikit sih ada, tapi ya kita belum tahu di sebenarnya apa maknanya. Ya, pertama yang dilakukan oleh Mas Wapres ya, Mas Gibran terkait menemui teman-teman mahasiswa, mengajak teman-teman mahasiswa, itu kan seharusnya kita ketika bicara suatu negara yang dalam kondisi saat ini memang tidak baik-baik saja, itu suatu yang perlu diapresiasi. Karena itu bentuk dari membuka ruang komunikasi terhadap teman-teman mahasiswa yang selama ini menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Mas Wapres membuka ruang itu. Dan sepengetahuan saya, setiap langkah yang dilakukan oleh Mas Wapres itu atas pengetahuan Presiden Prabowo juga. Jadi dalam hal ini, langkah-langkah yang dilakukan Mas Wapres untuk membuka ruang, jangan juga akhirnya dipandang skeptis gitu ya, seakan bahwa ini tidak ada gunanya. Semua upaya pemerintah dalam mendengar, menampung, lalu melakukan perbaikan, melakukan evaluasi, itu kan harus Oh, diapresiasi dengan baik. ah, Itu satu hal. Nah, bicara soal pertemuan Pak Jokowi dengan Mas Didit, kan bukan juga kali pertama Mas Didit bersilaturahmi dengan Pak Jokowi. Bahwa dalam pertemuan 40 menit itu ada substansi atau pesan khusus dari ayahandanya Mas Didit, tentu juga bisa langsung disampaikan oleh Pak apa Jokowi. pesannya, Walaupun Mas? kan begini Pak Prabowo, Presiden Prabowo, kita tahu bahwa tidak hanya terhadap Pak Jokowi, terhadap Pak SBY, Ibu Mega selalu meminta masukan, meminta nasihat, karena mereka beliau-beliau ini yang pernah memimpin bangsa ini. Nah, terhadap Pak Jokowi pun demikian. Ketika memang komunikasi dibangun oleh Mas Didit misalnya, atau menyampaikan pesan Oke. dari ayahandanya, nah itu kan juga harus dipandang bahwa suatu niatan baik untuk mengatasi berbagai hal yang dirasa masih kurang dan belum mencapai Jadi kesempurnaan. dengan kata Nah, lainnya kedatangannya Mas Didit di sini Mas Semar menemui Pak Jokowi jauh-jauh ke Solo, ini adalah untuk mewakili sang ayah untuk bertukar pandangan, bertukar pikiran atau menguatkan program-program yang saat ini sedang dilakukan pemerintah yang ya kalau diklaim 40 mendapat penolakan dari mahasiswa. Kalau pertemuan 40 menit sih nggak cukup kalau untuk bicara banyak hal ya. Ah, Tapi setidaknya mungkin ada sedikit pesan terhadap Pak Jokowi terkait dengan berbagai hal yang timbul ya masalah sekarang ini. Yang masukan-masukan itu kan penting untuk diterima oleh Pak Prabowo sehingga dalam mengambil kebijakan perbaikan itu jauh lebih baik lagi. Dan itu harus oke. kita hargai dan kita semua komponen bangsa saya rasa harusnya bahu-membahu ya, tidak juga selalu skeptis terhadap apa yang dilakukan Oke. pemerintah, selama itu memang niatnya untuk perbaikan gitu loh. Selama niatnya perbaikan, jangan skeptis katanya Mas Erlangga. Ya, oke.
Ya, saya pikir begini, skeptisisme yang muncul dalam konteks hari ini itu bukan sesuatu yang tiba-tiba prosesnya lahir. Itu adalah proses yang sifatnya terus berkembang. Kalau kita lihat bahwa dialog koreksi itu sudah muncul bahkan sejak setahun yang lalu terkait dengan persoalan-persoalan yang muncul, penolakan terhadap MBG juga misalnya, penolakan terhadap Koperasi Merah Putih bukan hanya sekarang, bahwa desakan untuk melakukan koreksi terhadap pemerintah itu adalah proses yang panjang. Juga terkait bagaimana misalnya di satu sisi ada proyek dengan dana yang sangat besar digelontorkan dan tidak kontekstual. Artinya tidak dilihat pada awalnya kalau kita cermati itu tidak khusus pada 3T. Itu kemudian masif di seluruh tempat dan itu menguras banyak anggaran Oke. dalam konteks disiplin fiskal kita yang lemah. Nah, tapi Artinya dalam proses yang panjang ini berlangsung. Dan skeptisisme itu wajar karena akumulasi tuntutan, akumulasi perhatian, akumulasi aspirasi dan seruan selama ini tidak dipertimbangkan oleh pemerintah. meskipun Enggak juga, kalau menurut saya Audrey, Kenapa? ini agak terlalu jauh juga salah kaprah kalau pemerintah dianggap tidak mendengar atau tidak menampung, ya kan ada perbaikan. Kepala BGN baru saja kita tahu semua bahwa itu juga diambil tindakan dan lain sebagainya. Di BGN sendiri itu juga kan sedang ada perbaikan-perbaikan, misalnya mengevaluasi titik-titik dan lain sebagainya. Nah, saya sangat menghargai pemikiran para akademisi dan lain sebagainya. Tapi bahwa pemikiran itu juga didasari untuk juga membantu pemerintah dalam memperbaiki bangsa, itu juga harus dikedepankan. Jangan juga skeptisme ini itu akhirnya juga dibumbui dengan sinisme terhadap pemerintah yang itu akhirnya sudah tidak rasional lagi dalam melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang berusaha untuk selalu memberikan perbaikan-perbaikan. Mas Erlangga, semua program-program pemerintah yang skalanya besar Berarti maksudnya seperti ini, kritikan-kritikan ini tentu dianggap tidak akan sebagai sesuatu secara hal yang langsung sinis? mencapai titik kesempurnaan. Jadi tentu banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki, itu betul. Nah, bahwa memang sekarang juga ada tindakan-tindakan perbaikan, ya itu harus dihargai juga. Jangan juga seakan bahwa ruang-ruang dialog selama ini yang dibangun itu, ruang dialog selama ini yang dibangun kan juga belum maksimal juga dilakukan. Nah, itu dilakukan oleh Mas Gibran ketika dia menemui para demonstran. Dan itu sudah dilakukan Mas Gibran sejak beliau jadi wali kota Solo dulu gitu loh. Oke, Jadi menurut saya oke-oke aja gitu loh. Oke, nggak ada masalah, katanya ini merupakan satu bentuk evaluasi dan perbaikan, Mas Erlangga. Jadi jangan terlalu skeptis, jangan juga terlalu netting alias negatif thinking. Usai jeda ya Mas Erlangga, kita masih akan berbincang satu dialog lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kalau tadi menyambung kata-kata Mas Semar, Mas Erlangga, jadi setiap yang dikerjakan pemerintah saat ini merupakan perbaikan. Jadi jangan netting-netting amat lah, kalau kata bahasa anak zaman sekarang, jangan negatif thinking. Oke, ini saya jawab ya. Jadi gini, kadang-kadang negatif thinking itu penting. Orang untuk maju, bangsa untuk maju, negara maju itu harus mempertimbangkan negatif thinking. Gitu loh. Ini yang sebetulnya harus menjadi pesan yang diserap oleh pemerintah gitu. Jadi istilahnya jangan baper dengan adanya negatif thinking, karena negatif thinking itu membuat kita maju ke depan gitu. Kalau kita lihat misalnya, misalnya kita lihat MBG, Koperasi Merah Putih itu penting segala macam. Coba kita lihat dengan kondisi problem fiskal dari pemerintah kita sekarang yang terbatas, menggelontorkan dana untuk itu, tapi kemudian yang terjadi akhirnya anggaran-anggaran yang penting untuk kemajuan bangsa itu kemudian terserap, diambil oleh program-program baru. Kan dananya sudah berkurang tuh MBG juga. Begini, saya tanya ya, kalau kita problematisir persoalan ini, gitu. Untuk MBG, untuk Koperasi Merah Putih besar. Sekarang saya tanya, berapa persen anggaran untuk riset dan teknologi kita? Kalau kita mau benar-benar menempatkan Indonesia sebagai Indonesia emas 2045. Anggaran dari riset teknologi kita cuma 0,3%. Artinya? Bagaimana mau menjadi negara maju? Bagaimana mau menjadi dengan riset, sains, teknologi besar sebagai prasyarat menjadi negara maju? Dengan anggaran pendidikan yang dibajak hampir 50% untuk MBG, dengan riset dan teknologi yang tidak sampai 0,5%. Padahal kalau negara-negara maju yang lain mulai
segala Iya. macam besar. Nah, ini menjadi poin, jadi problem, jadi isu utama yang didorong oleh mahasiswa itu jangan berdalih. Jangan dalam tanda bahasa Jawa, jangan ngengkel. Dan nada pemerintah itu nggak berdalih Terkait loh, dengan Mas. apa yang Pemerintah itu sudah melakukan tuntutan, perbaikan. yang menjadi tuntutan dari rakyat Tapi yang memang sejalan dengan akhirnya kondisi yang ada. saya semakin Karena meyakini problem sekarang, pertama, apa selain yang disampaikan problem Mas pasar, Erlangga ini problem juga pasar ditimbulkan tidak sama kepentingan tidak Mas merespon dengan Erlangga baik. ini, Problem bicara kedua soal riset adalah dan lain bahwa sebagainya. Oke, biaya satu-satu. pendidikan kita, biaya pendidikan kita Itu, saat nah. ini tidak mendapatkan Nah, saya tadi perhatian melihat yang dari penting. Oke, Mas Riset dan Erlangga. sebagai prakondisi dari terhadap apa yang negara disampaikan untuk menjadi oleh Mas negara Erlangga. maju Oke. tidak mendapatkan Sehingga muncul sinisme, perhatian ya. yang benar, yang besar. Nah, ternyata Oke, memang kita- itu terganggu. Mas Erlangga, Bagaimana sebentar. kita menjadi negara yang maju dengan riset dan teknologi biayanya di bawah dari Lebih dari 4 setengah kali persen. disebut Gimana soal tuh Mas riset Semar? ya. Coba jawab Mas Semar. Iya, jadi Itu maksud yang jadi saya masalah. begini ya. Itu yang jadi masalah semua kita akademisi, sekarang. Ya. semua Di mana pengamat Bentar Mas Erlangga, coba kita boleh dengar Mas Semar dulu. Oke. untuk memberikan masukan, pendapat, kritik boleh. Tapi ketika kritik pendapat itu sudah didominasi oleh sinisme, apalagi soal pikiran yang politis, itu yang tidak dibenarkan. Nah, ketika disampaikan soal anggaran riset dan lain sebagainya, saya melihat bahwa ada sinisme itu seakan bahwa kepentingan Mas Erlangga sebagai akademisi itu cukup terganggu soal itu. Riset ini dan yang menurut teknologi saya akhirnya sebagai tidak bicara soal fondasi kepentingan rakyat dari secara negara umum. untuk menjadi negara Kalau yang bicara maju, secara umum, itu bukan kepentingan dari dosen. kepentingan Oke. memberikan makan bergizi akademisi, gratis itu Mas adalah Semar. kepentingan dari rakyat. Oke. itu punya Jadi sudah salah. niat baik Baik, Bapak-bapak. untuk bagaimana memperbaiki Jadi gizi rasionalitasnya anak nggak yang ketemu kita ini. Oke, balik lagi. itu merupakan Mas Semar, kepentingan mungkin bangsa. Gitu loh, oke, Mas Erlangga. mungkin yang ingin tadi Jangan disampaikan juga oleh karena Mas. memang ada kepentingan diri sendiri gitu akhirnya Bukan, nggak ada hubungannya itu dengan kepentingan seakan diri Oke, sendiri. sentimental, Bapak-bapak yang sebentar. kita tidak Memanfaatkan melakukan riset sains perbaikan dan apa-apa. teknologi Itu salah kaprah. menjadi Oke. tujuan bangsa. Mas Erlangga Bukan sebentar, saya. Mas Semar. Posisi yang Oke. sekarang ini Mas Semar, Enggak, mungkin gini Mas harus Semar. clear dulu Audrey, harus clear Audrey. Oke, Nggak ada, Mas nggak Semar ada. gini, mungkin saya mau perjelas mungkin maksudnya Mas Erlangga. Kalau oke lah diberikan makan bergizi gratis, tapi kalau hanya diberikan makan bergizi gratis, tapi pendidikannya juga dipertanyakan, misalnya banyak juga siswa yang mungkin datang ke sekolah aja sulit, misalnya di wilayah 3T mereka harus naik perahu dan lain sebagainya, bukankah itu Semua juga menjadi diurus, Audrey. pertanyaan? Semua pemerintah urus, tapi bukan yang mudah mengurus bangsa yang besar ini. Nggak mudah, Jadi kalau tapi juga misalnya harus memang rasional. kita ingin bahwa apa yang dilakukan pemerintah dalam skala besar ini itu berhasil, harusnya orang-orang seperti Mas Erlangga dan lain-lain itu juga mensupport secara penuh. Bukan Kita juga mensupport karena dengan membangun kritik. skeptisme, Kita sinisme, support dengan yang akhirnya menjelaskan juga tentang punya apa nuansa yang rasional politik dari gitu loh. mengelola Dari negara. apa yang disampaikan, nah ini tidak benar menurut saya. Tidak Itu kompetennya bangsa Itu nggak ini, benar. negara ini, Akhirnya pemerintah akademisi ini berpolitik karena tuh, tidak kan gitu loh. menerima Karena Oke. membangun seakan-akan bahwa pemerintah itu tidak mendengar, pemerintah tidak melakukan perbaikan. Padahal yang kita lihat Baik. semua sedang dilakukan perbaikan dengan baik. Bagaimana bangsa ini maju. Nah ini harus Oke. disupport. Kalau gitu- Orang-orang Bukan dipatahkan Umar gitu loh. Nah ini itu akademisi merespon yang suatu terbaik kritik menurut saya. seperti ini. Cara berpikirnya sudah di nuansa kepentingan-kepentingan Nggak lainnya ada. Ini rasionalitas. Sudah Oke, menghantui. kalau gitu pertanyaan selanjutnya, Itu bukan Bapak-bapak. Iya. Kalau itu gitu lebih politis kalau menurut saya. Oke, kalau gitu Karena faktanya kan begini, Mas Wapres ketemu oleh mahasiswa harusnya diapresiasi, bukan juga akhirnya sinisme. Oke. Mas Wapres mengajak mahasiswa Lebih untuk baik melihat kita langsung, dengarkan dulu apa juga pertanyaan dari Oke, moderator. pertanyaan selanjutnya kalau agar gitu. tidak berasumsi. Lebih baik kita mendengar dulu apa yang dibicarakan moderator. Oke. Oke, kalau gitu Mas Semar, Mas Erlangga, saya mau tanya dulu pendapatnya. Bentar, Mas Semar. Harusnya diapresiasi juga gitu loh. Oke. Nah, ini yang menurut saya nggak baik. Nah, oke, kalau sampai hari ini Pak Presiden kan memang kalau kita lihat kemarin juga ke Hambalang menteri-menteri pada datang. Tapi kemudian yang merespon lebih cepat sepertinya ya, merespon duluan adalah Mas Gibran yang kemudian terbuka, mahasiswanya datang ke Istana Wapres waktu hari Senin. Hari ini juga Mas Gibran kemudian berangkat bersama dengan mahasiswa ke daerah 3T. Nah, apa yang Anda baca Mas Erlangga dengan dua peristiwa Mas Gibran ini yang ibaratnya apakah bisa dibilang maju duluan nih untuk menemui mahasiswa? Saya tidak melihat tentang bagaimana respon dari masing-masing presiden atau wapres, tapi yang lihat adalah respon pemerintah dalam mendengarkan apa yang menjadi kritik atau suara yang berdasarkan pada landasan rasional. Kalau tadi saya utarakan terkait dengan pentingnya biaya riset dan teknologi ataupun pendidikan, itu bukan kemudian kami egois. Agak geser apa yang Sebagai ditanya akademisi. Oke, bentar, Mas. Saya dulu apa Anda dulu? Ya. Saya dulu jelas.
Oke. Ya, Nah, agak geser. itu bukan kepentingan egois, itu kepentingan rasional. Kalau kita lihat sejarah bangsa-bangsa, mau itu Cina, mau itu Korea, mau itu Amerika, negara-negara manapun, untuk menaik kelas, untuk menjadi bangsa yang besar, maka sains teknologi, pendidikan itu utama. Setuju Kita saya. hanya akan menjadi bangsa dungu Setuju kalau saya. Dan kita lebih dungu tidak lagi kalau anak-anak kita menekankan tidak pada punya sains dan makanan teknologi. bergizi, itu Oke. lebih dungu lagi. Gitu loh. Bagaimana menekan menjadi Jangan juga bangsa yang dianggap besar nggak penting Ya, dengan sebentar, Mas bergizi Amar. itu. dengan anggaran kurang dari 0,5, Oke. hanya 0,3% riset Ya, anggaran riset. jangan juga Itu pendidikan ditekankan. itu yang kita anggap Ini penting ya, rasional, itu Mas. menjadi Sebentar, satu-satunya yang paling saya penting. selesaikan sebentar, dulu Mas jawab. Amar. Gitu loh. Ya, sebentar Mas, Mas saya Amar. selesaikan dulu jawab, baru Anda. Itu cara berdialog. Dan Ya. juga Saya kalau ada berdialog hal-hal dulu, yang saya menurut selesaikan Oke, dulu. sebentar Mas Amar. Pasukan Kita perlu kasih selesaikan kesempatan dulu. Mas Erlangga dulu. Tolong beri siapa yang bicara dulu kesempatan. Setelah itu Anda. Gitu. Nah, di sini bagaimana mungkin ini tidak proporsional. Anggaran makan bergizi gratis itu mengambil lebih dari 50% anggaran pendidikan. Sementara anggaran riset kita itu kurang dari 0,5%. Oke. Itu yang membuat kebijakan negara ini sudah tidak rasional. Dan itulah fondasi-fondasi penting dari kekecewaan dan tuntutan dari siswa dan Nah, rakyat. Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya, Mas Semar, dengan adanya efisiensi program-program, terutama juga program MBG, pertanyaannya apakah dengan adanya efisiensi juga akan mengalokasikan tadi keresahan-keresahan seperti anggaran pendidikan, kemudian dialokasikan sehingga lebih besar lagi sekarang porsinya? Nah, itu yang saya bilang, bahwa kan pemerintah juga sudah merespon apa yang menjadi kritik, melakukan perbaikan-perbaikan, itu juga harusnya diapresiasi. Tidak juga akhirnya perbaikan yang sedang dilakukan ini seakan-akan tidak ada gitu loh. Nah, ini yang menurut saya itu salah kaprah. Soal anggaran pendidikan dan lain sebagainya itu sudah dijawab langsung oleh Seskap ya, oleh Teddy. Dan jadi kalau misalnya memang itu kita setuju soal pendidikan itu penting, tidak ada yang membantah soal itu. Tapi bahwa pemerintah juga punya strategi-strategi lain. Misalnya menganggap bahwa juga ada kepentingan bagaimana makanan bergizi ini bisa diasup oleh para anak-anak Indonesia yang menjadi masa depan bangsa kita ke depan. Itu juga menopang pendidikan yang akan ditempuh oleh anak-anak kita ini gitu loh. Jangan juga akhirnya mengesampingkan hal-hal yang menjadi supporting kecerdasan anak-anak bangsa ini. Sehingga menurut saya apa yang disampaikan tadi akhirnya lebih pada soal-soal yang sinisme gitu loh Mbak. Bukan juga akhirnya begini ya, situasi kondisi negara kita memang banyak sekali permasalahan-permasalahan harus diperbaiki. Sebaiknya memang para akademisi, pengamat jangan juga berpikiran secara politis, apalagi sinisme gitu. Tapi juga berpikiran yang jauh lebih juga memberikan dukungan-dukungan terhadap pemerintah, penguatan-penguatan agar apa yang ingin dicapai oleh pemerintah itu berhasil. Bukan dipatahkan semua apa yang dilakukan perbaikan pemerintah. Saya jawab ya. Oke, singkat aja karena waktunya sudah habis, Mas Erlangga. Oke, bahwa sebetulnya penguatan yang kita lakukan pada kehidupan negara itu dengan memberikan kritisisme dan skeptisisme. Ya kan didengar Mas Erlangga, itu paham tentang bagaimana membangun kebijakan secara rasional. Itu harusnya diapresiasi. Jadi sebetulnya kita apresiasi dengan melakukan kritik, tapi tanpa apresiasi ketika kritik itu dijawab kritik itu dengan bagian baik. dialog. Kan dijawab kritiknya Mas. Bagaimana kemudian Kan dijawab adanya evaluasi soal anggaran. Oke, satu sisi pemerintah sedang melakukan perbaikan, tapi satu sisi mahasiswa juga atau masyarakat ini melontarkan kritik sebagai bentuk kecintaannya terhadap bangsa dan juga negara. 50%. Mas Erlangga, terima kasih. Jangan juga akhirnya kritik-kritik tanpa apresiasi. Mas Semar. Kritik sebagai apresiasi. Terima kasih Mas Semar. Mas Erlangga, terima kasih sudah kami dapat poinnya. Udah jelas itu. Selamat malam Bapak-bapak semua.